warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isra Yusuf. Saya dengan NIM A014-21018 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Baiklah, di sini saya mengambil judul pengembangan sistem informasi pengambilan kamar di Rusunawa Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Oke, latar belakang yaitu alasan saya memilih topik ini yaitu pengembangan sistem informasi untuk pengambilan kamar di Rusunawa Universitas Muhammadiyah Gorontalo dipilih karena kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pemilihan kamar bagi mahasiswa. Terus masalah utamanya, sistem manual yang digunakan saat ini memiliki banyak kelemahan seperti proses yang memakan waktu, adanya kesalahan, dan kurangnya aksesibilitas. Data pendukung menunjukkan bahwa banyak mahasiswa yang mengeluh proses pemilihan kamar yang lambat dan tidak transparan. Selain itu, beberapa universitas lain yang telah mengimplementasikan sistem serupa menunjukkan peningkatan efisiensi hingga 50%. Oke, kita masuk pada rumusan masalah. Itu pertanyaan pertama, bagaimana merancang dan mengembangkan sistem informasi yang efektif untuk pengambilan kamar di Rusunawa Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Masalah spesifik, apa saja fitur yang dibutuhkan dalam sistem informasi ini? Bagaimana sistem ini dapat diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada? Bagaimana memastikan keamanan data mahasiswa? Oke, tujuan penelitian. Tujuan utama itu dia mengembangkan sistem informasi yang efisien dan efektif untuk proses pengambilan kamar di Rusunawa Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Kontribusi yang diharapkan yaitu meningkatkan efisiensi dalam transparansi dalam proses pengambilan kamar, mengurangi kesalahan dan memberikan akses yang lebih mudah bagi mahasiswa. Di sini ada manfaat penelitian, yaitu dari manfaat teoritis, menambah literatur mengenai pengembangan sistem informasi di lingkungan pendidikan tinggi. Terus yang kedua, manfaat praktis, yaitu memberikan solusi praktis untuk masalah yang dihadapi oleh Rusunawa Universitas Muhammadiyah Gorontalo dan bisa diadopsi oleh institusi lain dengan kebutuhan serupa. Kita masuk pada tinjauan pustaka. Dia terdapat poin teori-teori pendukung. Yang pertama, sistem informasi. Terdapat 3 poin, yaitu definisi, komponen, dan fungsi. Di sini definisi sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Terus komponen menurut Louden dan Louden, komponen utama sistem informasi meliputi perangkat keras, perangkat lunak, data prosedur, dan orang. Terus fungsi utama sistem informasi adalah untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan kontrol dalam organisasi. Terus kedua, ada manajemen proyek IT. Itu definisi manajemen proyek IT adalah disiplin ilmu dalam mengelola sumber daya dan proses untuk mencapai tujuan proyek yang spesifik. Terus selanjutnya pendekatan Agile. Agile adalah pendekatan iteratif untuk pengembangan perangkat lunak di mana kebutuhan dan solusi berkembang melalui kolaborasi antara tim lintas fungsional. Agile sangat cocok untuk proyek yang kompleks dan dinamis seperti pengembangan sistem informasi. Terus ada yang ketiga, UI UX design. Definisi UI UX yaitu user experience, pengalaman pengguna merujuk pada bagaimana seseorang merasakan ketika mereka berinteraksi dengan sistem atau produk. Terus definisi UI user interface, antarmuka pengguna adalah segala sesuatu yang dirancang ke dalam perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengannya. Terus terdapat prinsip desain. Prinsip utama dalam desain UI UX termasuk kemudahan penggunaan, efisiensi, dan kepuasan pengguna. Ini ada literatur kunci, literatur dari 3 poin sebelumnya, yaitu pengembangan sistem informasi, manajemen proyek IT, dan UI UX desain. Ini terdapat penelitian terdahulu, yaitu terdapat beberapa kasus dalam
penelitian terdahulu, terdapat 2 kasus di universitas berbeda. Pertama itu dia studi kasus Universitas Indonesia, yaitu penelitian di Universitas Indonesia menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi untuk pengambilan kamar berhasil mengurangi waktu proses sebesar 30% dalam meningkatkan kepuasan pengguna. Ini terdapat referensi. Terus studi kasus kedua yaitu Institut Teknologi Bandung. Institut Teknologi Bandung menggunakan pendekatan Agile dalam pengembangan sistem informasi yang memungkinkan penyesuaian cepat terhadap kebutuhan pengguna. Ada perbedaan dan pelengkap penelitian. Perbedaan itu penelitian ini akan fokus pada kebutuhan spesifik dari Rusunawa Universitas Muhammadiyah Gorontalo yang mungkin memiliki konteks dan kebutuhan yang berbeda dibandingkan dengan universitas lain. Pelengkap, studi ini akan melengkapi penelitian sebelumnya dengan menyediakan model pengembangan yang lebih rinci dan panduan praktis untuk implementasi di universitas lain. Kita masuk pada kerangka pemikiran. Pertama itu model kerangka pemikiran. Model pengembangan sistem informasi berbasis Agile. Tahap 1, identifikasi kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna melalui wawancara, kuesioner, dan observasi. Tahap 2, desain sistem, merancang sistem berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Desain mencakup UI, UX, dan arsitektur sistem. Tahap 3, pengembangan, menggunakan metodologi Scrum. Pengembangan dilakukan dalam beberapa sprint. Tahap 4, pengujian. Pengujian dilakukan setiap akhir sprint untuk memastikan sistem bekerja sesuai spesifikasi. Tahap 5, implementasi. Sistem yang telah selesai berkembang dan diuji diimplementasikan di Rusunawa Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Tahap 6, evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas sistem dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Karena masuk pada alur. Mulai penelitian dimulai dengan identifikasi masalah dalam proses pengambilan kamar di Rusunawa. Identifikasi kebutuhan yaitu melibatkan pengguna untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang dihadapi. Terus desain sistem yaitu merancang solusi sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Keempat, pengembangan dan pengujian, mengembangkan sistem secara literatif dan menguji setiap komponen. 5, implementasi dan evaluasi, mengimplementasikan sistem yang telah dikembangkan dan melakukan evaluasi untuk memastikan keberhasilan solusi yang diusulkan. Metodologi penelitian. Desain penelitian, jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian yaitu penelitian ini menggunakan jenis penelitian pengembangan Research and Development yang bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi pengambilan kamar di Rusunawa Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Terus desain penelitian. Desain penelitian menggunakan pendekatan Agile, khususnya metodologi Scrum, yang memungkinkan pengembangan sistem secara iteratif dan inkremental. Alasan pemilihan desain yaitu fleksibilitas. Agile memungkinkan penyesuaian cepat terhadap perubahan kebutuhan dan masalah yang mungkin muncul selama pengembangan. Kolaborasi yaitu metodologi Scrum mendukung kolaborasi yang erat antar tim pengembang dan pengguna akhir, memastikan bahwa sistem yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Iterasi cepat, dengan pembagian pengembangan dalam sprint, hasil dapat dievaluasi dan diperbaiki secara berkala sehingga kualitas akhir sistem lebih baik. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa penghuni Rusunawa Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Teknik pengambilan sampel yaitu teknik sampling purposive. Teknik ini digunakan untuk memilih sampel yang dianggap paling mengetahui dan berpengalaman terkait dengan proses pengambilan kamar di Rusunawa. Sampel ini terdiri dari mahasiswa yang aktif menggunakan layanan pengambilan kamar, petugas administrasi Rusunawa, dan pengelola IT kampus. Ada instrumen penelitian, yaitu alat dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama, kuesioner. Kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif mengenai persepsi dan kepuasan pengguna terhadap proses pengambilan kamar. Terus kedua, wawancara. Wawancara mendalam dilakukan untuk mengumpulkan data kualitatif yang lebih rinci tentang
kebutuhan dan masalah yang dihadapi pengguna. Terus observasi. Observasi langsung dilakukan untuk memahami proses pengambilan kamar yang sedang berjalan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Terus validasi dan rehabilitasi. Validitas instrumen diuji melalui validitas ahli atau expert judgment dan uji coba lapangan. Ahli yang terlibat dalam dosen dan praktisi di bidang sistem informasi. Terus ada rehabilitas. Instrumen diuji dengan metode uji coba berulang atau tes retest untuk memastikan konsistensi hasil pengukuran. Ini ada proses pengumpulan data, yaitu langkah pengumpulan data menyusun kuesioner dan panduan wawancara serta mendapatkan izin dari pihak universitas. Menyebarkan kuesioner kepada sampel yang dipilih, melakukan wawancara mendalam dengan responden terpilih dan melakukan observasi langsung, pengumpulan dan pengolah data yang diperoleh dari kuesioner, wawancara, dan observasi. Waktu dan tempat. Waktu pengumpulan data dilakukan selama 3 bulan, mulai dari bulan Agustus hingga Oktober 2024. Tempat pengumpulan data dilakukan di Rusunawa Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Sini ada teknis data, analisis deskriptif, data kuantitatif dari kuesioner dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran umum tentang persepsi dan kepuasan pengguna. Tematik, data kualitatif dari wawancara dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait kebutuhan dan masalah pengguna. Data dari observasi dianalisis untuk memahami proses yang sedang berjalan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Terus ada alasan pemilihan teknik, yaitu analisis deskriptif. Teknik ini digunakan karena dapat memberikan gambaran umum yang mudah dipahami tentang data kuantitatif yang terkumpul. Analisis tematik, teknik ini dipilih karena mampu menangkap kompleksitas dan kedalaman data kualitatif. Analisis proses, teknik ini memungkinkan identifikasi detail proses yang mungkin terlewatkan oleh metode analisis lainnya, sehingga memberikan pandangan yang lebih holistik tentang masalah yang dihadapi. Oke, ringkasan dari poin-poin sebelumnya itu penelitian ini digunakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah Research and Development untuk mengembangkan sistem informasi pengambilan kamar di Rusunawa Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Terus pendekatan menggunakan metode Agile, khususnya Scrum, untuk pengembangan sistem secara iteratif dan inkremental. Terus pengambilan populasi dan sampel. Pertama, populasi seluruh mahasiswa penghuni Rusunawa Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Teknik pengambilan sampel yaitu sampling purposive atau melibatkan mahasiswa aktif, petugas administrasi, dan pengelola IT kampus. Instrumen penelitian itu ada kuesioner mengumpulkan data kuantitatif tentang persepsi dan kepuasan pengguna, wawancara mengumpulkan data kualitatif tentang kebutuhan dan masalah pengguna, observasi memahami proses pengambilan kamar yang sedang berjalan dan mengidentifikasi area untuk perbaikan, validasi dan rehabilitas, validasi dan ahli, dan uji coba berulang untuk memastikan konsistensi hasil. Proses pengumpulan data yaitu menyusun instrumen, menyebarkan kuesioner, melakukan wawancara dan observasi. Waktu dan tempat yaitu pengumpulan data dilakukan selama 3 bulan di Rusunawa Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Teknik analisis data yaitu analisis deskriptif, tematik, dan proses. Baik, harapan dan kontribusi penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sistem informasi pengambilan kamar yang efektif dan efisiensi di Rusunawa Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Kontribusi penelitian ini meliputi pengurangan waktu proses, yaitu mengurangi waktu yang diperlukan untuk pengambilan kamar, peningkatan kepuasan pengguna, yaitu meningkatkan kepuasan mahasiswa dalam proses pengambilan kamar. Terus panduan implementasi, yaitu memberikan panduan praktis untuk universitas lain yang ingin mengembangkan sistem serupa. Baik, itulah presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.